dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah menang. Putra Allah menjadi manusia,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Pastor Anton, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru. Hari ini kita memulai tahun baru liturgi yang ditandai dengan minggu pertama Advent. Kemarin kita menutup tahun liturgi tahun C, dan hari ini kita membuka dengan tahun baru yaitu tahun A. Dan melalui perayaan kita di tahun baru liturgi ini, melalui minggu pertama Advent, kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut Sang Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk perayaan ini dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Tuhan agar kita dilayakkan untuk merayakan misteri penyelamatan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon persanta perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan ini kita persembahkan saudara-saudari kita yang memohon secara khusus rahmat dan berkat Tuhan, untuk seorang ibu yang memohon berkat dari Tuhan untuk kelancaran usaha yang akan dijalani. Yang berikut kita mohon kesembuhan untuk Bapak Dominikus Gelu yang akan dioperasi pada tanggal 2 Desember, dan kita mohon keselamatan untuk arwah Bapak Gabriel Loy. Semoga ia diterima di surga dalam persekutuan para kudus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu,
Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya putra Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu." Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari, selamat pagi. Bagaimana, sehat semua? Puji Tuhan. Belum ada yang mau mati? Belum, coba angkat tangan yang sudah mau mati. Belum ada yang siap untuk mati. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh mengawali tahun baru liturgi dengan merayakan minggu pertama Advent. Ya, tadi malam Pastor Paroki sudah berkati lingkaran Advent dan sudah menyala satu lilin. Nah, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, semua bicara mengenai kalau bukan terang, yang kedua berjaga-jagalah. Kita sudah melihat di media sosial, di berita-berita apa yang terjadi di beberapa tempat di negara kita. Mulai terjadi musibah, banjir bandang, korban ini dan korban itu. Ya, mudah-mudahan Makassar ke depan tidak tergenang air. Ya, mudah-mudahan. Tetapi hampir pasti kalau memang waktunya musim hujan akan tergenang air. Tapi air itu masih lumayan. Kecuali yang tidak bisa berenang ya sudah. Tapi yang bisa berenang masih bisa menyelamatkan diri. Nah, gambaran sabda Tuhan pada minggu pertama, minggu kedua Advent itu mengarahkan perhatian kita bahwa akan tiba saatnya Tuhan akan memanggil kita. Karena itu Yesus mengatakan berjaga-jagalah. Nah, Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua mengingatkan sekarang saatnya menanggalkan perlengkapan kegelapan dan mengenakan perlengkapan terang. Artinya jangan kita hidup dalam dunia kegelapan. Menjelang Natal ini ya Depas bersama dengan Pastor Paroki setelah melihat gereja katedral, lampu-lampu di menaranya itu bagus. Orang Andalas tidak mau ketinggalan. Maka dirancanglah untuk juga membuat menara gereja di atas itu terang benderang. Tapi saya dengar-dengar anggarannya yang di katedral itu 1,2 M. Kalau tidak salah. Itu hanya lampu-lampu. Nah, orang kagum bahwa luar biasa itu katedral, menaranya kalau malam ya sungguh menarik. Siapa sih yang tidak mau kelihatan rumahnya menarik? Nah, tetapi melalui sabda Tuhan hari ini dan dalam masa Advent, bukan itu pertama-tama yang kita mau kejar supaya orang lain lihat gereja itu bagus, gedungnya itu bagus, tetapi yang diharapkan bahwa dari gereja Andalas memancar cahaya melalui orang-orangnya. Maka di lingkaran Advent itu dipasang 4 lilin. Selain mengingatkan kita akan waktu, sekaligus juga mengingatkan bahwa itulah simbol orang-orang yang mau menyambut Tuhan Yesus. Yang berusaha saling merangkul, saling berdamai. Yang dinantikan itu adalah apa yang menghiasi lingkaran Advent. Memang kalau di kota
yang dipakai untuk menghiasi itu adalah daun-daun, mudah-mudahan ini daun-daun hidup ini, ya. Kayaknya daun-daun hidup ya. Tapi yang saya lihat di kapel itu daun-daun plastik. Dan itu akan kelihatan selalu segar. Tetapi kalau daun yang asli, ya pasti memberikan gambaran kepada kita kehidupan kita. Pada saatnya akan segar. Tetapi dalam perjalanan hidup, kehidupan kita juga bisa menjadi layu. Kehidupan bersama kita menjadi redup. Ya. Nah, maka dalam masa Advent ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali saling merangkul. Kadang-kadang dalam kehidupan kita bersama, entah itu dalam keluarga, ada selisih paham. Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan, tanggalkanlah perlengkapan-perlengkapan kegelapan. Jangan biarkan diri kita terus-menerus dilengkapi dengan perlengkapan kegelapan. Perlengkapan kegelapan itu adalah niat untuk marah, niat untuk mencaci maki orang lain, niat untuk menipu orang lain, niat untuk macam-macam kejahatan. Karena itu tidak akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus mengingatkan, tanggalkanlah itu dan kenakanlah perlengkapan senjata terang. Bukan senjata untuk berperang, tetapi orang yang berada menggunakan senjata terang, terang itu adalah Kristus sendiri. Maka kalau kita mengenakan Kristus, kita berharap dan berdoa dan yakin percaya sepenuhnya bahwa ketika kita bersama dengan Sang terang utama yaitu Yesus, kita tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Ya, tetapi ketika kita melakukan sebaliknya, justru kita akan mengalami banyak hal yang mungkin kita sudah berusaha berdoa tetapi kok tidak ada hasilnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu semangat yang harus kita bangun dalam masa Advent ini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada tim penghitung kolektif. Nah, ini di Andalas ini memang timnya khusus untuk menghitung kolektif. Dan ini betul-betul mereka adalah orang-orang yang dikaruniai Roh Kudus. Yang lain tidak dipercaya. Hanya orang-orang ini yang kepercayaan dari Tuhan. Walaupun di sana sini banyak suara-suara sumbang. Kenapa orang itu saja? Nah, disinilah masuk kegelapan. Suara sumbang itu mulai mempertanyakan, dan kelompok penghitung kolektif mengatakan, Pastor, kenapa kolektif kok semakin menurun? Saya mengatakan itu kan kembali kepada orangnya. Kalau orangnya hanya mau memberi misalnya 10.000, masa kita mau suruh kasih masuk 50.000? Nanti dia kasih masuk 50.000, pulang ke rumahnya bertengkar dengan istrinya. Bukan kita mendoakan orang untuk bahagia, tetapi membuat orang kembali menderita masuk dalam kegelapan. Jadi banyak hal. Jadi bukan hanya dalam keluarga, dalam gereja. Ya, maka pada saat ini saya mengatakan ini kelompok penghitung kolektif. Ya, jangan tersinggung ya. Ini
ada suara-suara di luar dan kita mau supaya kita bergandengan tangan, kita kembali kompak. Bukan justru di dalam gereja ini kita gontok-gontokan. Ngapain gereja ini besar? Kalau dalam gereja itu sungguh memancar semangat persaudaraan, nah itu baru gereja. Tapi kalau di dalam gereja kita justru dikuasai kuasa kegelapan untuk saling menjatuhkan, lebih baik kita runtuhkan ini gereja. Gereja yang sesungguhnya adalah kita. Maka kalau kita datang di gereja, pulang dari gereja itu dipenuhi dengan roh, dipenuhi dengan terang cahaya Sang Penyelamat, kita pulang dengan berseri-seri, ya kita ya saling menyapa dengan baik. Nah, itulah cahaya. Maka mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, moga-moga dalam masa Advent ini sungguh-sungguh kita menyadari apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Kita mohon bantuan Tuhan agar kita kembali diteguhkan, dosa-dosa kita disucikan, dan kita kalau ada di antara kita satu sama lain, entah itu kecurigaan, entah itu selisih paham, entah itu merasa dikucilkan, mari saling merangkul supaya kita sungguh-sungguh layak untuk nantinya menyambut Yesus yang adalah terang, Sang Pembawa damai, bukan Sang Pembawa perpecahan. Amin. Semoga demikian. Kita berdiri, kita baharu iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, marilah kita memperhatikan panggilan Yesus Tuhan kita supaya berjaga-jaga dan mempersiapkan kedatangannya dalam gereja dan dunia dewasa ini. Marilah kita mengatakan dengan penuh harapan, Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja serta para pemimpinnya, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menanamkan harapan yang kuat dan tidak terhancurkan dalam hati umat Kristiani, bahwa kami dapat membangun dunia yang lebih baik karena Kristus hidup di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua gereja, ya Bapa, semoga gereja-gereja memenuhi harapan-Mu dan mewartakan pesan-Mu tentang kasih dan pengabdian dengan kata dan perbuatan. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi dunia tempat kita hidup, ya Bapa, semoga semua orang yang berkemauan baik bekerja sama untuk mengakhiri perang dan kebencian, penindasan dan ketidakadilan, serta mengusahakan perdamaian, kemerdekaan dan keadilan. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi para miskin dan mereka yang menderita,
Ya Bapa, semoga melalui kami, Kristus mendatangi para miskin dan mereka yang menderita, mengunjungi dan menghibur yang sakit, menolong mereka yang lapar, agar dapat mencari makan sehari-hari dengan cara yang pantas, membebaskan mereka yang secara tidak adil direnggut kebebasannya, serta membawa kabar baik kepada mereka yang dipojokkan. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga kami tidak berpuas diri, melainkan tetap mencari Kristus dan terang-Nya dengan cara memperbaharui diri kami sendiri, serta hidup bagi sesama yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk salah seorang ibu yang memohon berkat-Mu dalam melaksanakan usaha. Semoga dengan pertolongan Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan, apa yang akan diusahakan oleh seorang ibu boleh berjalan dengan baik, dapat membawa berkat dalam kehidupan dan juga dapat berguna bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Juga kami mohon kesembuhan untuk Bapak Dominikus Gelu yang akan menjalani operasi pada tanggal 2 Desember. Ya Bapa yang baik, berkatilah semua yang akan menangani saudara kami Bapak Dominikus Gelu. Semoga operasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 boleh berjalan dengan baik, dan hamba-Mu ini juga Engkau teguhkan, Engkau kuatkan, bahwa Engkau tetap bersamanya, dan oleh para tenaga medis Engkau menganugerahkan rahmat kesembuhan kepadanya. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang baik, Engkaulah tujuan hidup kami. Kami berdoa untuk keselamatan arwah Bapak Gabriel Loi yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Sudilah Engkau menganugerahkan rahmat pengampunan atas segala dosanya dan memperkenankan ia boleh menikmati kebahagiaan dalam surga serta senantiasa melindungi memberkati keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu kami tidak mampu membangun dunia baru tanpa Engkau. Datanglah, tinggallah beserta kami dalam penyerahan hidup kami ini. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar dan sertailah kami dalam karya pembangunan itu, supaya kami dan dunia ini menjadi milik-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku
segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku kunjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kami mohon terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga karunia yang Engkau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi-Mu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama. Damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kurang satu kayaknya nih.
jarang ku jatuh ke dalam jurang, menyimpang dan jauh dari tujuan. Namun Kau menolong, Kau bimbing aku, Kau bawa kembali pada jalan-Mu. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Ekaristi ini, Putra-Mu telah hadir dan mengunjungi kami. Maka teguhkanlah iman, mantapkanlah harapan, dan besarkanlah cinta kasih kami, agar kami tetap bertekun menantikan kedatangan Putra-Mu yang akan membawa kehidupan baru bagi kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Minggu 30 November 2025. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Fransiskus Ishak Pagasing dengan Restina Dama Apan sebagai pengumuman ketiga. Rinto Pamesa Ngadu dengan Evelyn Eka Suryaningsi sebagai pengumuman kedua. Dedi Horas Mikael dengan Cecilia Kesia Stefana sebagai pengumuman kedua. Elton Gosal dengan Teresia Serliana Uber sebagai pengumuman yang kedua. Khusus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di Aula Lantai 1. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Setelah pertemuan, diadakan terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. Sehubungan dengan pembagian sembako pada bulan Desember, maka kami mengharapkan kepada umat untuk mulai mengumpulkan sumbangan berupa beras, minyak, mie instan, gula, dan lain-lainnya yang akan dibagikan kepada keluarga atau umat paroki Andalas yang membutuhkan. Atas bantuan Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Dalam rangka Hari Anak Misioner Sedunia dan rekoleksi, kami dari anak-anak sekami mencari dana dengan menjual basar makanan dan kue di basement gereja. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli jualan kami ini. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kolekte Gereja 22-23 November 2025 sebesar Rp15.770.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.250.000. Tambahan kolekte misa penerimaan krisma sebesar Rp600.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp7.164.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp500.000 dan kolekte misa requiem sebesar Rp632.000. Tambahan pengumuman disampaikan kepada semua umat paroki Kristus Raja Andalas yang akan mengikuti misa setiap hari Sabtu dan Minggu maupun misa lainnya agar tidak memarkirkan kendaraannya di depan rumah tetangga gereja Andalas. Mobil dan motor harap diparkir di dalam basement gereja atau di SD Frater Teratai 2. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, kita bersabar sebentar. Rekan saya Pastor
Anton mau menyampaikan ungkapan cintanya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ungkapan cinta yang disampaikan kita terima dengan hati lapang, yang tentunya demi untuk perkembangan gereja ke depan. Pastor Anton, silakan. Terima kasih Pastor atas kesempatannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Pastor Antonius Sebastian Roja Maku. Biasa dipanggil Pastor Anton Roja, bukan kepanjangannya roh jahat ya. Saya bertugas di Paroki Santo Paulus Rantetayo. Paroki ini itu menjadi cinta pertama Pastor Agustinus Kalepe, karena beliau itu adalah pastor paroki pertama tahun 1994, dan kemudian saya yang melanjutkan sampai sekarang ya. Jadi paroki kami ini melayani kurang lebih 24 gereja stasi yang tersebar di 3 kecamatan dan 2 kabupaten, Tanah Toraja dan Toraja Utara, dengan jumlah umat kurang lebih 3.300 jiwa. Lalu jumlah imam yang melayani itu berdua, jadi saya dengan Pastor Anton Tanggalayu, jadi kami berdua sama-sama Anton ya. Jadi kedatangan saya di tempat ini memohon doa, memohon bantuan dukungan kita semua untuk rencana pembangunan salah satu stasi kami yang berada di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang pernah ke sini. Itu tempatnya itu jauh di atas gunung ya. Lalu jumlah umatnya di gereja ini kurang lebih 40 kakak, dan di kecamatan ini dari sekian banyak jumlah gereja denominasi yang lain, gereja Katolik itu hanya ada 6 saja gereja. Dan sementara membangun gereja dalam tahap proses itu pengatapan. Jumlah dana dari anggaran yang kami rencanakan itu sekitar 642 juta, dan umat sudah berswadaya kurang lebih 150 juta. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu, dukungan doa kita bersama, semoga di tempat ini juga tersedia ruang tempat ibadah di mana umat juga bisa memuliakan Tuhan di sana. Di bawah umat saya dari Paroki Rantetayo menyediakan beras merah. Siapa tahu Bapak Ibu berminat untuk membantu membeli, ya itu tersedia di bawah. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, itulah ungkapan cinta dari Pastor Anton sebagai pastor paroki Santo Paulus Rantetayo. Moga-moga kita boleh membalas cintanya untuk saudara-saudari kita di pedalaman. Kita akhiri perayaan kita berdiri, dan sesudah itu berbondong-bondong membeli beras dan kopi yang ada di basement. Tidak boleh dipinjam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian bersama keluarga dan juga seluruh rencana kegiatan ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.